Wisata alam Sungai Tebing Durian di Desa Puroy kali ini menjadi destinasi pilihan Putri untuk menikmati libur akhir pekan. Di sana kita dapat mencoba river tubing yang seru dan menegangkan. Oke teman-teman, sekarang kita udah memasuki level yang medium, lumayan ekstrim. Jadi harus tetap perhatikan keselamatan, oke? Tidak hanya itu, wisatawan juga bisa camping sambil barbecue. Seru bukan? Stay tune di Warna. Sobat wisata, kembali lagi bersama aku. Kali ini aku bakal ngajak kalian ke salah satu wisata baru yang ada di Kabupaten Tabalong, yaitu wisata tebing durian. Yuk ikutin aku. Inilah wisata alam Sungai Tebing Durian yang berlokasi di Desa Puroy, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong. Destinasi wisata Sungai Tebing Durian dikelola oleh pemerintah Desa Puroy melalui Badan Usaha Milik Desa Mekarsari. Mulai dikembangkan secara serius sejak akhir tahun 2024 lalu. Di sana menawarkan wahana river tubing atau menyusuri sungai menggunakan ban karet. Selain river tubing, wisatawan dapat juga menginap atau sekedar camping dan barbecue di pinggir sungai. Oke Sobat Warna, mungkin kalian tadi udah melihat beberapa cuplikan bagaimana sih wisata Sungai Tebing Durian ini menyuguhkan indahnya alam di Kabupaten Tabalong. Ada gunung-gunung dan juga ada aliran sungai yang begitu cantik. Nah pemirsa, sebelum aku hari ini coba berwisata dan mencoba memicu adrenalin aku menggunakan river tubing, di sini aku lagi bersama salah satu pengelola dari tempat wisata ini, dengan Bapak siapa Pak? Amrullah. Bapak Amrullah. Baik Bapak Amrullah, menurut informasi nih, wisata ini kembali dibuka, yang artinya dulunya pernah dibuka sebelumnya. Nah, kenapa sih pengelola di sini itu memutuskan untuk membuka kembali wisata ini? Itu ceritanya awal mulanya dulu warga sekitar aja untuk yang bersantai-santai di pantai di pinggir sungai ini untuk bakar-bakaran. Setelah itu foto-foto diupload ke sosial media. Setelah itu viral. Ya viral. Banyak teman-teman yang dari luar merekomendasikan menyuruh membuka biar bisa orang luar untuk menikmati juga. Oh, begitu. Nah, sebelum dibuka kembali, bagaimana sih Pak kondisi wisata ini di tahun kemarin ya Pak ya? Kondisinya agak nggak jauh berbeda sih, cuman kalau sungainya, pinggir pantainya seperti ini adanya, sebenarnya ini tidak banyak berubah, cuman agak dibersihkan sedikit arah di belakang sana ya, agak dibenahi. Bapak di sini di wisata ini kan menyediakan salah satu ibaratnya itu kegiatan yang memicu adrenalin bagi pengunjung yang ingin datang ke sini, yaitu river tubing atau balarutan gitu ya Pak. Nah, menurut informasi ini river tubing ini ada 4 tingkatan gitu ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan sih 4 tingkatan ini apa aja sih? 4 tingkatan itu sebenarnya itu 4 rute. Ya, rute pertama itu ada yang esai itu yang 25.000, jarak rutenya agak dekat. Setelah itu yang medium lumayan jauh. Itu untuk adrenalinnya biasa-biasa saja, tapi sudah yang ketiga itu ekstrim 1 itu yang sudah ekstrim banget gitu.
yang ekstrem 2 itu kurang lah ekstremnya. Gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, berapa sih biaya masuk dari awal masuk sampai dengan biaya river tebingnya tadi, dari yang level pertama sampai dengan level keempat tadi? Kalau biaya masuknya kalau per orang Rp5.000, untuk kendaraan parkirnya Rp3.000. Iya. Kalau untuk river tubing itu terserah pengunjung, kan kita menyediakan sudah ada 4 rute. Misalnya kan pengunjung mau mencoba misalnya yang rute 1 misalnya yang Rp25.000. Setelah itu mau lanjut ke yang medium, bisa lanjut mau yang ekstrem. Tapi bisa juga pengunjung kadang-kadang meminta yang sampai ke ujung, ke yang ekstrem 2 ya Pak ya. Itu ada tingkatannya, satu rute naik Rp25.000. Rute pertama Rp25.000, rute kedua yang medium Rp50.000, rute ketiga Rp75.000, rute keempat Rp100.000. Itu jaraknya dari sini kalau sampai yang akhir itu sekitar 1,5 jam lebih jaraknya kalau yang sampai rute terakhir. Dari 1 sampai 4 gitu ya Pak ya? Tergantung debit airnya. Baik Bapak, dari 4 tingkatan river tubing tadi, yang paling sering nih dipilih oleh para pengunjung di sini itu yang mana ya Pak? Yang paling banyak diminati itu yang paling sering dipilih ya yang medium. Yang harga 50.000 rute kedua. Tapi banyak juga yang memilih sampai rute keempat itu banyak. Soalnya itu menguji adrenalin yang makin memacu orang buat aku mau yang lebih ekstrim lagi gitu ya Pak ya. Pokoknya terbayarkan lah itu sampai ke sini terbayarkan dengan hasilnya mereka river tubingnya gitu ya Pak ya. Nanti sampai ke sana kan dijemput lagi sama ada mobilnya yang jemput sampai sana. Nah, untuk waktunya tersendiri Pak, dari rute 1 sampai paling pojok rute 4 itu berapa jam, berapa menit? Kebanyakannya kalau airnya lagi pas-pasnya itu 1 jam 40 menit lah. Berarti tergantung debit airnya. Kalau airnya surut itu kan agak lambat otomatis lambat gitu ya membawa. Pak ya? Jadi ada sampai 2 jam. Pengunjung yang datang ke sini itu kebanyakan mungkin dari usia berapa, atau mungkin kebanyakan remaja kah, atau ada yang dari rombongan keluarga kah? Kalau untuk pengunjungnya itu kalau untuk family biasanya mereka barbekyuan di sini. Kalau untuk river tubing itu kebanyakan pemuda-pemudi yang dari usia 20 sampai 40-an lah. Begitu. Kebanyakan begitu. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk bisa mengobrol di sini bersama saya. Nah, Sobat Warna, setelah saya ngobrol tadi, aku nggak sabar buat nyobain river tubing. Jadi jangan kemana-mana. Wisata Sungai Tebing Durian berada di Desa Purui, Kecamatan Jaro. Jarak yang ditempuh kurang lebih 1 jam dari kota Tanjung. Setelah sampai di Desa Purui, Putri lanjut berjalan kaki sekitar 100 meter menuju pos jaga. Nah, di sana kita bayar tiket masuk wisata sebesar Rp5.000. Oke Sobat Warna, kali ini aku mau nyobain langsung river tubing di wisata Sungai Tebing Durian. Karena river tubing ini merupakan satu wahana yang sangat ekstrim, jadi perlu bagi kita yang ingin bermain belantingan atau river tubing ini memperhatikan keselamatan. Nah, dan untuk itu sebelum kita melaksanakan river tubing, pastinya kita harus menggunakan alat-alat untuk menjaga keselamatan kita. Nah, di sini aku lagi sama Pak Aan yang nantinya bakal bantu aku buat masang alat keselamatannya. Nah, Pak Aan boleh tanya, mungkin ada alat-alat apa aja sih yang perlu untuk digunakan para wisata? Ini yang pertama helm, dan yang kedua ini ada rompi pelampung. Ini ya, tes di belakang dulu ya. Nah ya. Ini langsung aja ya Pak ya? Ya. Oke. Helmnya? Ya. Oh boleh. Ya. Nah ini yang pertama, dan juga
sebelum berangkat kita harus berdoa untuk keyakinan masing-masing, agama masing-masing. Harus selalu berdoa ya Pak ya? Ya, itu yang pertama itu harus selalu berdoa sebelum berangkatnya, harus berdoa untuk keyakinan agama masing-masing. Dan sebelum berangkat juga kita mau tanya kepada pengunjung yang ingin mencoba balarutan nih, wahana balarutan ini. Kita mau tanya dulu apakah bisa berenang atau tidak ya Pak ya? Atau tidak begitu. Dan juga waktu kita sudah di atas ban, itu waktu di tikungan, waktu miring ke kiri, tolong seimbangkan ke kanan. Dan begitu juga sebaliknya. Ya. Dan juga misalkan jatuh, ini kan misalkan jatuh, jangan panik supaya kaki tidak kram gitu. Kan misalnya panik kita kadang-kadang bisa lupa. Bisa gitu. Lupa ya Pak ya, nanti dan nanti akhirnya bisa tenggelam juga gitu tenggelam, ya Pak ya. Oke Sobat Warna, langsung aja kita bakal langsung cobain river tubing di wisata Sungai Tebing Durian. Yuk ikutin. Ya, masih aman aja. Nanti tunggu sampai ke level ekstrim yang ke-3 dan ke-4 yang katanya lebih ekstrim daripada ini. Airnya landai, kita harus tetap lihat kondisi samping. Jadi kalau ada misalnya ada ranting-ranting yang mengenai kepala, terus nanti ada kalau misalnya kita dekat dengan tebing-tebing, kita bisa menghindari. Namanya salah satu ikonnya di sini namanya batu kapal, mungkin bisa dilihat ini namanya katanya batu kapal ya Mas ya. Jadi selain menikmati aliran sungai menggunakan ban ini, kita juga bisa menikmati tentunya pemandangan alam yang sungguh luar biasa yang disuguhkan oleh wisata Sungai Tebing Durian ini. Luar biasa cantik banget. Dengan panjang lintasan sekitar 2 km, Sungai Tebing Durian menawarkan kombinasi sempurna antara tantangan dan keindahan. Sensasi meluncur di atas arus sungai yang dingin dan deras akan membangkitkan adrenalin siapa saja. Yang tadi itu katanya lumayan ekstrim, tapi masih ada yang lebih ekstrim lagi, jadi tungguin keseruan aku. Walaupun cukup menantang, sahabat jangan khawatir. Karena wisatawan yang ikut river tubing akan didampingi para pengelola di depan dan di belakang ban untuk menjaga jalur dan meminimalisir ban terbalik. Oke teman-teman, akhirnya katanya kita sampai di salah satu spot ekstrim yang ada di wisata Sungai Tebing Durian ini. Tungguin aja gimana keseruan aku sama teman-teman. Oke Sobat Warna, akhirnya tadi seluruh perjalanan aku ngikuti river tubing dari level 1 sampai level ke-4 sekitar 1 jam lebih. Seru banget pastinya, dan tadi sudah dilihat juga ada titik-titik yang memang sesuai dengan ukuran ekstrimnya tadi, dan ada beberapa juga yang tadi sempat terbalik atau jatuh, tapi pengelola di sini pastinya dengan sigap membantu para pengunjung yang tadi terbalik untuk
diselamatkan seperti itu. Dan oke Sobat Warna, setelah ini sudah selesai river tubingnya, kita akan kembali lagi ke pos 1 yang nantinya kita di sana akan menikmati santai-santai setelah sudah berjam-jam bermain air, kita santai-santai di wilayah campingnya. Jadi ikutin terus, tetap di program Warna. Walaupun terbilang baru, wisata Sungai Tebing Durian telah dilengkapi berbagai fasilitas, di antaranya WC dan kamar ganti, warung, parkir, 3 buah gazebo, trap panggung, serta jalan masuk yang sudah dicor. Selain itu, wisata ini nantinya akan dilengkapi musola dan juga wahana sepeda gantung loh sahabat Warna. Jadi Pak, sekarang kita ada lagi di area camping ini bisa disebut ya Pak ya. Ini ada beberapa tenda yang udah didirikan. Ini biasanya ini untuk harga sewanya itu berapa Pak? Harga sewanya itu kalau misalnya pengunjung itu full nyewanya, ini kami ada 12 tenda semuanya. 12 tenda. Kisaran 150 sampai 200. 200.000. Soalnya tendanya ini tenda yang besar, paling besar, tenda family. Untuk ukuran sendiri sih apa tendanya ini cuma ada ukuran yang ini atau ada ukuran kecil lagi atau seperti apa Pak? Yang kami untuk sekarang kebanyakan semuanya kayak gini lah. Bentuknya seperti ini ya. Kalau yang kecil itu biasanya pengunjung bawa sendiri. Cuman sewa tempat. Oh, sewa tempat dan kalau misalnya kan pengunjung mau bawa tenda sendiri, sewa tempat itu 60.000 gratis voucher wifi. Ada voucher wifi-nya juga ya Pak ya. Nah, selain penyewaan tenda nih, ada nggak sih Pak penyewaan mungkin ada meja, kursi gitu? Itu ada meja, ada alat masak itu plus kompor. Ini barbekyuan bisa juga gitu ya Pak? Kami cuma menyediakan peralatan aja, kursi, meja, sama alat masak. Kalau untuk alat-alat makanan yang untuk barbeque, bahan-bahannya biasanya pengunjung bawa sendiri. Bawa sendiri. Biasanya ini paling rame pengunjung tuh hari apa sih Pak yang datang berkunjung? Biasanya itu di Sabtu Minggu tuh rame, tapi kalau hari Sabtu itu kadang-kadang pengunjung itu habis siang lah, habis tengah hari. Habis tengah hari. Ya sampai Minggu. Karena menginap di sini ya, gitu karena Pak ya. Kalau untuk hari-hari biasanya ada sih, kadang-kadang hampir setiap hari ada, cuman tidak serami hari Minggu. Karena mungkin libur ya waktunya. Kalau Sabtu Minggu banyak. Iya, waktunya berlibur dengan keluarga dan teman-teman dan lain-lain seperti itu. Kami juga menyewakan, sudah ada alas untuk santai, family itu tikar sama anunya sudah ada kami sewakan. Itu 15.000 kah asalnya? Kan untuk santai-santai di pinggir sungai sama keluarga. Biasanya kan kalau habis tengah hari itu naung di sini, agak di bawah-bawah pohon rindang. Kadang bisa ada event besar juga nggak Pak di sini Pak? Ada bulan sebelum Ramadan dulu ada. Sebelum Ramadan ada dulu event, tapi untuk menggalang dana untuk membantu anak di masyarakat di sini, membantu masjid lah. Sosial lah, itu event sosial, bukan event yang berhadiah, bukan. Itu dulu diikuti oleh beberapa kabupaten dan 2 provinsi lah kalau tidak salah itu. Dari Kalimantan Timur sama Kalimantan Selatan dulu. Sekitar 200 peserta yang mengikuti ya. Yang mengikuti trial. Nginap dan kebetulan nginap di sini. Nginap di sini itu full 12 tenda itu kemarin kami pasang dari sana melingkar ke sini. 12 tenda yang sebesar ini ya Pak ya? Yang kami sediakan. Itu belum lagi yang bawa tenda sendiri gitu Pak. Selain river tubing,
Camping dan barbeque di wisata alam Sungai Tebing Durian sangat pas untuk merelaksasikan diri dari hiruk-pikuk kehidupan. Untuk paket lengkap dikenakan tarif sebesar Rp320.000 yang terdiri dari tenda berkapasitas 6 orang, meja dan kursi lipat, kompor, serta bahan barbeque. Sedangkan bagi wisatawan yang tidak menginap atau ingin barbekyuan saja, dikenakan tarif sebesar Rp150.000 dan sudah termasuk sewa meja, juga 4 kursi lipat. Bagi kalian yang pengen berwisata sambil memacu adrenalin dan juga menikmati keindahan alam yang sungguh luar biasa, aku rekomendasiin kalian buat berwisata ke Sungai Tebing Durian. Dan pemirsa, akhirnya sampai sini perjumpaan kita. Sampai jumpa di episode warna selanjutnya. Bye-bye!